Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kawil Musakir, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara semester 4. NIM 742352024119. Pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tanggapan dan reaksi terhadap video yang telah ditentukan untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah perkembangan pemerintah di Indonesia. Nah, setelah menyimak dan memperhatikan video yang telah dibagikan, di dalam video tersebut ini menunjukkan bahwa bagaimana langkah mahasiswa dalam mengawal atau mengkritisi menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan langkah dan kebijakan pemerintah pada saat ini yang dinilai itu belum berpihak kepada masyarakat. Di dalam video tersebut ada beberapa kasus, yaitu salah satunya terkait dengan MBG dan kenaikan BBM non subsidi. Nah, di sini kita dapat melihat atau mengambil manfaat atau nilai bahwa Presiden sebagai kepala pemerintah Indonesia sebenarnya harus mempertimbangkan aspirasi mahasiswa atau aspirasi seluruh dari kalangan masyarakat Indonesia untuk bagaimana kedepannya mengambil langkah atau mengambil sebuah keputusan yang bijak dan bisa berdampak positif kepada masyarakat. Dan juga ada sebuah manfaat yang saya ambil dari video tersebut, yang dimana bahwa DPR ini harusnya menjalankan fungsinya sebagai pengawas badan eksekutif. Contohnya Presiden. Ketika Presiden mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan yang dinilai tidak efektif, maka itu yang diperlukan yang namanya check and balance. Bagaimana DPR menjalankan fungsinya dan eksekutif juga menjalankan fungsinya. Nah, yang kedua, tanggapan atau pendapat pribadi. Tanggapan saya dari video tersebut atau pendapat begini. Kalau kita melihat situasi dan kondisi Indonesia sekarang, diangkat dari video yang telah ditentukan ini, kondisi di Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Karena ada beberapa kebijakan atau program kerja pemerintah ini yang dinilai kurang efektif untuk dijalankan. Kalau pendapat saya pribadi, persoalan MBG ini dari kacamata saya sendiri, sebenarnya program bekerjanya cukup berdampak positif juga. Namun letak kesalahannya itu di mana pelaksanaannya. Banyak sekali problematika yang terjadi dalam pelaksanaan MBG ini yang dinilai sangat merugikan negara. Contohnya yang baru-baru ini terjadi, yang terjadi ini ada korupsi dari salah satu penyelenggara dari MBG ini. Itu sebenarnya sangat dinilai bahwa ini sangat merugikan negara. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi, persoalan MBG ini kalau dilihat dari sisi positifnya banyak yang bisa diambil karena itu sangat berdampak juga kepada adik-adik yang merasakan langsung program kerja MBG ini. Nah, yang ketiga itu kritik dan saran terkait dengan materi yang dibahas. Di sini saya ingin mengkritik sedikit terkait dengan beberapa aksi yang terjadi di Indonesia sekarang, karena tidak semua aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa itu atas dasar keinginan pribadi. Bisa jadi kalau kita melihat ada beberapa aksi yang memang bisa dibilang itu sudah diatur atau bukan berangkat dari keresahan pribadi. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa mengharapkan mengkritik pemerintah itu memang sudah menjadi hak kita sebagai masyarakat, tetapi kita harus memperhatikan lagi beberapa hal. Terutama ketika kita mengkritik, kita harus mengingat bahwa yang kita kritik itu adalah kebijakan, bukan personal pemerintah, bukan kepribadian pemerintah, bukan persoalan tentang keluarganya, tapi kita mengkritik tentang terkait dengan kebijakan, keputusan dan langkah yang mereka ambil. Dan pendapat saya, kita juga sebelum kita melakukan aksi demonstrasi, kita harus memperhatikan dulu apa kira-kira isu atau
apa kira-kira aspirasi yang betul-betul akan kita sampaikan. Jangan sampai kita menyampaikan sebuah aspirasi tapi kita tidak memahami apa sebenarnya poin-poin penting yang ada di dalam aspirasi tersebut. Contohnya kemarin persoalan subsidi, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau Pertamax itu wajar kalau naik, karena kalau kita melihat kondisi sekarang terjadi konflik geopolitik. Nah, mungkin itu salah satu penghambat juga, salah satu alasan mengapa BBM non subsidi ini bisa naik di Indonesia terutama. Oke, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Fiat Justitia Ruat Kailung, keadilan akan tetap ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.